adik-adik semuanya, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Udah lama banget kakak gak ketemu adik-adik di kelas balita ya ternyata. Wah, kakak yakin semuanya dalam keadaan sehat-sehat tentunya. Feli juga sehat kan, Feli? Iya dong kak, sehat. Nah, kakak yakin juga keluarga adik-adik juga dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik kita mau ngapain sih hari ini? Mau ngapain, Feli? Mau memuji memuliakan nama Tuhan, Kak. Oh, mau memuji memuliakan nama Tuhan. Terus habis itu mau ngapain lagi, Feli? Mau mendengarkan cerita Alkitab, Kak. Wah, bener. Mau mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelum kita mulai mendengarkan cerita Alkitab, kakak mau ajak adik-adik dan Feli juga tentunya, kita mau nyanyi lagu Happy ya ya ya, Happy ya ya ya. Semua pada bersuka cita kan? Kita bersuka cita bersama-sama ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi semua pada bersuka cita. Kakak juga bersuka cita pada hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai cerita pada minggu hari ini, kakak mau ajak adik-adik di rumah dan tentunya juga Feli untuk berdoa dulu ya sebelum kita memulai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari untuk sekolah minggu. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggu. Kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat untuk mendengar Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tapi sebelum mulai cerita hari ini, kakak punya permainan loh. Feli mau ikut main gak? Tapi Feli ikut mainnya di luar kamera dulu ya Feli, oke? Oke kak. Oke, kita mau hilangkan Feli dulu. 1, 2, 3. Cering. Oke. Felinya sudah di belakang kamera adik-adik. Kakak mau ajak adik-adik bermain dulu nih sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab. Nama permainannya adalah Yesus berkata. Adik-adik udah pernah tahu belum permainan Yesus berkata? Kakak yakin ada deh adik-adik balita yang pernah bermainkan ini. Jadi adik-adik, kalau kakak bilang Yesus berkata pegang kuping, berarti pegang kuping. Nah, tapi kalau nggak ada kata-kata Yesus berkatanya, kakak bilang gini, pegang hidung. Berarti jangan pegang hidung ya, oke? Bisa semuanya? Oke, kakak yakin adik-adik kakak semuanya hebat-hebat, pinter-pinter. Jadi kakak mau coba nih ya. Kakak coba dulu adik-adik. Kakak coba ya. Pegang kuping. Ayo siapa yang pegang kuping? Kan gak ada kata-kata Yesus berkatanya. Oke, sekarang sekali lagi. Yesus berkata pegang mata. Oke, siapa yang benar? Oke, pintar
adik-adik kakak. Siapa? Sekali lagi. Yesus berkata pegang hidung. Yesus berkata pegang mulut. Yesus berkata pegang tangan. Pegang kaki. Ayo, siapa yang pegang kaki? Ada? Wah, semua adik-adik kakak hebat-hebat, pinter-pinter ya. Mau lagi permainannya? Oke, kita coba sekali lagi deh. Coba sekali lagi. Pegang rambut. Siapa yang pegang rambut? Kan gak ada kata-kata Yesus berkatanya ya. Sekali lagi. Yesus berkata pegang alis. Yesus berkata pegang rambut. Oke, siapa yang benar? Oke, keren banget deh adik-adik kakak. Oke adik-adik, kali ini kakak mau menceritakan tentang tokoh yang bernama Nabot. Adik-adik, udah ada yang pernah dengar belum tentang Nabot? Sudah belum? Belum ada yang jawab kakak nih. Oke, kakak mau membacakan Alkitab kepada adik-adik. Adik-adik yang sudah bisa membaca, kita boleh buka Alkitab bersama-sama ya. Kita buka dari 1 Raja-Raja 21 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kakak baca untuk adik-adik di rumah ya. Dengan judul Kebun Anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yizreel mempunyai kebun anggur di Yizreel di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istana dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yizreel itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Nah, adik-adik, kali ini juga kakak akan ditemani sama apa ini? Wayang. Ini tadi namanya Bapak Nabot. Ingat ya, Bapak Nabot tadi pakai baju warna apa? Warna orange. Ini cucu yang pakai mahkota. Siapa? Raja Ahab. Jadi adik-adik, ceritanya itu Bapak Nabot ini punya kebun anggur. Kebun anggur yang sangat luas, sangat indah di samping kerajaannya siapa tadi? Di samping kerajaannya Raja Ahab. Terus abis itu adik-adik tiba-tiba kucuk Raja Ahab datang nih ke Bapak Nabot. Abis datang, mau tahu adik-adik cerita selanjutnya? Oke, yang akan cerita selanjutnya ini adalah Feli. Kakak lanjutkan ke Feli ya. Nama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku."
Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Oke, tadi udah cerita bareng-bareng sama Feli ya. Gimana adik-adik? Udah tahu ceritanya? Feli udah cerita yang bener belum ke adik-adiknya nih? Udah dong kak. Bagus, gimana adik-adik? Jadi adik-adik mau jadi Bapak Nabot atau Raja Ahab? Iya dong ya, jadi Bapak Nabot. Nah, tadi udah ceritain ya adik-adik sama Feli. Ceritanya Bapak Nabot, tadi Bapak Nabot pakai baju warna apa? Yes, Bapak Nabot pakai baju warna orange atau jingga. Jadi tadi Bapak Nabot punya kebun anggur. Kebun anggurnya Bapak Nabot sangat indah ya adik-adik. Dia letaknya ada di sana di samping kerajaannya Raja Ahab. Habis itu katanya Raja Ahab mau beli kebun anggurnya Bapak Nabot ya Feli? Ya kak, tadi mau beli kebun anggurnya Bapak Nabot. Oh gitu ya. Habis itu ternyata pas mau beli Bapak Nabot nggak mau ya. Kenapa sih Bapak Nabot nggak mau? Kenapa Bapak Nabot nggak mau? Jadi kebun anggurnya itu adalah punya ayahnya, punya orang tuanya. Jadi tuh warisan adik-adik namanya. Nggak boleh dikasihin ke orang, apalagi dijual adik-adik. Jadi nggak boleh. Nah, Bapak Nabot ini sangat taat perintah dari Tuhan untuk tidak pernah menjual tanah warisan. Bapak Nabot taat kan adik-adik? Iya, habis itu karena Bapak Nabot tidak mau menjualnya, Raja Ahab dia balik ke istana, terus masuk ke kamar dengan kesal, langsung gak mau makan. Siapa yang kayak gitu? Kalau mau minta sesuatu dari orang tuanya, terus gak dikasih, terus masuk kamar, kunci pintu, terus gak mau makan. Siapa? Ada yang mau ngaku? Jangan seperti itu ya adik-adik. Masa mau minta apa-apa gak dikasih langsung ngambek? Jadi kita harus seperti siapa? Seperti Bapak Nabot. Pintar. Nah, kalau untuk adik-adik, apa ya kalau menjadi anak yang taat? Feli mau kasih tahu nggak ke kakak? Itu kak, untuk tidak mengobrol saat belajar online. Wah, bener. Siapa di sini yang udah bersekolah? Udah banyak ya, ada yang masih sekolah online, ada yang masih di sekolah. Siapa yang seneng banget pergi sekolah? Iya, kakak juga seneng banget pergi sekolah waktu kakak sekolah. Kalau Feli seneng gak ke sekolah? Seneng dong kak. Iya, seneng banget ya. Pasti guru-gurunya bilang kalau lagi belajar tidak boleh berbicara. Berarti kalau misalnya lagi sekolah online juga harus tidak boleh berbicara ya. Itu adalah salah satu perilaku taat adik-adik. Nah, apalagi nih adik-adik? Ini kakak punya cerita. Jadi waktu Feli kecil, Feli suka banget nih sama coret-coret tembok. Terus mamanya Feli bilang sama kakak, kakak lihat tolong kasih tahu dong biar Feli nggak coret-coret tembok lagi. Akhirnya kakak kasih tahu nih ke Feli untuk nggak coret-coret tembok. Dan Feli menunjukkan sikap yang taat untuk tidak mencoret-coret tembok. Bener nggak Feli? Bener kak. Nah adik-adik, pesan hari ini kita harus menjadi anak-anak yang taat. Bener, taat kepada siapa? Taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada siapapun yang memberikan perintah untuk menjadi lebih baik. Tadi contohnya apa? Tadi
seperti berbicara yang sopan. Habis itu apalagi tidak mencoret-coret tembok. Terus habis itu apalagi tadi? Tidak mengobrol saat sekolah, walaupun sekolah online atau sekolah di sekolah ya adik-adik. Nah adik-adik, cerita kali ini seru banget ya. Bercerita tentang Bapak Nabot, seorang yang taat. Nah adik-adik, kakak mau info ini ke adik-adik, kalau kita akan membuat sebuah wayang nih seperti Bapak Nabot. Kita akan mulai di minggu depan ya. Nanti akan kakak infoin lagi gimana caranya untuk membuat wayang. Jadi wayangnya ini buat Natal. Feli udah tahu belum kalau kita bentar lagi Natal? Lupa kak. Iya, kita bentar lagi mau Natalan loh. Jadi nanti kita mau sama-sama membuat wayang adik-adik mulai minggu depan. Nanti akan kakak infoin lagi ya cara membuatnya, ambil wayangnya di mana. Nanti kita akan membuat wayang seperti Bapak Nabot. Semua pada suka bikin wayang? Pada suka ya, nanti lucu banget deh pasti wayangnya. Nanti habis itu wayangnya diwarnain, terus dipakein sumpit, nanti dimainin deh. Oke adik-adik, cerita hari ini sudah selesai. Kita mau sama-sama berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri cerita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk cerita pada hari ini. Engkau sudah menjadikan kami anak-anakmu yang taat kepadamu untuk mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kalia. Ya Tuhan, ajar kami setiap anak-anakmu menjadi anak-anak yang taat Tuhan, taat kepada orang tua kami, taat kepada guru-guru kami, dan taat kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan lagi sama Kalia. Nanti tunggu kejutan selanjutnya ya, kalau kita akan membuat wayang. Nanti kakak infoin lagi adik-adik. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan sama kakak lagi ya. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah, dadah.